Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Laksono Yudatmojo dari Prodi S1 Sistem Informasi 2018B dengan NIM 18051214049. Di sini saya akan meresum pengendalian prosedur dan keamanan orang. Nah, dalam hal ini kita akan belajar yaitu pertama, budaya keamanan dalam organisasi, di mana sistem jaminan informasi paling canggih di planet ini tidak berguna jika orang yang datanya dirancang untuk dilindungi tidak sadar akan keamanannya. Nah, mereka perlu dibuat sadar akan bahayanya hal tersebut dan seberapa relevan mereka dengan datanya, dan bagaimana menggunakan sistem untuk memastikan bahwa aset informasi dilindungi. Dan hal ini sangatlah penting dan arahan harus datang dari puncak organisasi. Nah, dengan adanya kesadaran keamanan, sebagian besar dari menciptakan dan memelihara jenis budaya, kesadaran keamanan ini akan timbul. Namun tidak ada gunanya jika memberitahu orang bahwa ada risiko bagi organisasi mereka. Kemudian di sini ada kontrak kerja, di mana dokumen yang sangat penting karena memiliki legal standing. Hal ini akan menentukan syarat dan kondisi kerja, termasuk tanggung jawab karyawan terhadap organisasi dan orang lain dengan siapa mereka berinteraksi pada nama dari para organisasi. Nah, dokumen juga mendefinisikan kewajiban yang antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian di sini ada kode etik, di mana elemen paling jelas dari kode etik dalam konteks buku ini, dalam bab ini, adalah kewajiban yang dibebankan kepada karyawan terkait jaminan informasi, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Namun, kode etik dapat mencakup lebih dari itu. Nah, hal ini dapat mencakup aturan tentang menerima atau tidak keramah teman pada panduan dalam menerima dan menyatakan penerimaan hadiah dan bujukan dari pihak ketiga. Kemudian ada kebijakan penggunaan yang dapat diterima. Nah, diterimanya penggunaan kebijakan juga dikenal dengan sebagai kode pengguna akhir dari praktek, di mana dokumen yang mendefinisikan yang standar untuk para pengguna dari organisasi informasi dan komunikasi sistem oleh karyawannya. Kemudian di sini ada pemisahan tugas dan menghindari ketergantungan, di mana pemisahan tugas adalah konsep bahwa satu orang tidak boleh menjalankan tugas untuk lebih dari satu peran yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nah, persyaratan dari pemisahan tugas memiliki dua fungsi, yaitu pertama, membatasi ruang lingkup di mana seseorang harus menyerang dan membahayakan keamanan informasi organisasi. Nah, hal ini digunakan istilah dari kegiatan sistem penyalahgunaan. Jika satu individu memiliki semua kata sandi, hak akses, dan hak istimewa untuk seluruh organisasi, mereka memiliki kemampuan untuk secara sistematis mengubah, mengekstrak, atau bahkan menghancurkan setiap atau semua dari data yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, beberapa badan hukum dan peraturan memerlukan tingkat tinggi dari segregasi dan wajib pihak ketiga audit. Contohnya termasuk otoritas yang mengatur jasa keuangan dan undang-undang Sarbanes. Yang kedua adalah membatasi ketergantungan yang dimiliki suatu organisasi pada individu. Hal ini tentunya tentang fakta yang jelas bahwa jika organisasi bergantung pada pengetahuan atau keterampilan seseorang, maka organisasi itu rentan. Jika orang itu jauh di bawah bus pepatah atau mengundurkan diri. Dengan membawa ilmunya, kemudian organisasi tersebut memiliki masalah yang nyata. Kemudian adanya kewajiban pemasok barang dan jasa pihak ketiga, yang kadang-kadang hal ini diabaikan, bahwa kewajiban atas suatu organisasi perlu diperhatikan. Nah, ada pula ketentuan dan penegakan kewajiban untuk memiliki dua manfaat bagi pemilik data. Yang pertama yaitu mengelola risiko kehilangan niat baik dan tindakan hukuman atau korektif sebagai akibat dari pelanggaran keamanan informasi. Kemudian yang kedua adalah jika itu berhasil dengan risiko dari meninggalkan para organisasi akan terkena ke dalam dampak sebuah bisnis kontinuitas risiko secara terjadi di sebuah pemasok.
Nah, dengan hal ini menetapkan kewajiban kepada pemasok untuk menggunakan praktik yang baik guna mengelola risiko mereka sendiri dan meningkatkan tingkat kepercayaan dalam proses bisnis ke setiap individu. Kemudian ada kontrol akses pengguna, di mana mekanisme autentikasi dan otorisasi disebut dengan akronim IDNA, yang berarti identifikasi dan autentikasi. Pertama, pengguna harus memberi tahu siapa sistem yang mereka klaim, yaitu identifikasi, dan memasukkan nama pengguna yang unik. Kemudian, sistem menantang mereka untuk membuktikan identitas yang dengan menyediakan beberapa bentuk dari pengetahuan yang hanya dapat diketahui oleh si pemilik akun. Kemudian secara tradisional, nilai kedua adalah kata sandi yang seharusnya diingat pengguna dan tidak diberitahukan kepada orang lain. Namun kenyataannya bahwa beberapa orang menuliskannya di catatan post-it yang mereka simpan di dekat mesin mereka, atau mereka pelihara atau di peliharaan atau mobil pendaftaran, tim olahraga dan sebagainya. Nah, di sini juga ada penggunaan kontrol yang efektif, di mana sekarang kita telah menggambarkan bagaimana untuk mengontrol akses melalui perimeter sistem informasi. Kita perlu melihat bagaimana membatasi akses pengguna yang memiliki keistimewaan untuk melakukan yang peran penting untuk mereka. Nah, dalam rangka untuk membuat batasan ini, mungkin kita perlu untuk menetapkan atribut untuk penggunaan data, menggambarkan mereka profil untuk yang sisa dari sistem, dan hal ini merupakan informasi yang kemudian dapat digunakan untuk mengontrol akses ke data dan sistem. Nah, di sini akan ada administrasi kontrol, di mana administrasi kontrol akses adalah salah satu potongan teka-teki penting yang membentuk keseluruhan gambar. Penggunaannya pada waktu yang tepat sangatlah penting. Tingkat hak istimewa yang dimiliki setiap pengguna atau administrator harus ditinjau dan diperbarui secara berkala. Hal ini memperhitungkan fakta bahwa orang-orang berubah peran, misalnya dipromosikan atau dipindahkan ke tim lain. Hak istimewa baru itu dibutuhkan harus diberikan. Tetapi mereka yang sedang tidak lagi diperlukan atau sedang anggotanya merupakan kelompok lama harus dihapus. Nah, di sini ada peran administrator harus mencakupnya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adalah mendaftarkan penggunaan baru dalam sistem setelah validasi yang tepat dari identifikasi. Tanpa akses mereka tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Kemudian menghapus akses pengguna ketika mereka keluar dari organisasi untuk mencegah akses lebih lanjut yang dilakukan oleh mereka. Kemudian yaitu adalah mengubah akses pengguna jika mereka mengubah peran dalam organisasi. Mereka mungkin tidak dapat menjalankan peran barunya tanpa perubahan, dan mereka mungkin tidak lagi memerlukan akses ke data yang sebelumnya mereka akses. Nah, di titik akses ini, di lokasi manapun, dari mana sistem internal organisasi dapat diakses. Hal ini dapat dilakukan melalui salah satu dari 3 jenis utama. Kemudian ada 2 masalah keamanan utama dalam memberikan akses. Yang pertama yaitu adalah untuk memastikan bahwa para pengguna melengkapi dengan IDNA proses berhasil, dan yang kedua adalah melindungi para data yang sedang digunakan untuk menyelesaikan dengan autentikasi proses dan kemudian sesi itu sendiri. Nah, hal ini memiliki sebuah banyak dari keuntungan, terutama yang besar tabungan dari kabel biaya. Tetapi mereka juga memiliki kelemahan, terutama untuk melakukan dengan keamanan. Kemudian ada perlindungan data, di mana perlindungan data melalui sebuah sistem klasifikasi informasi, juga disebut oleh beberapa organisasi sebagai pelindung menandai, yaitu merupakan salah satu dari yang tertua. Namun, yang paling efektif, keamanan penanggulangan belum ditemukan. Kemudian ada tujuan dan peran pelatihan keamanan. Di dalam organisasi, membutuhkan staf mereka dan pihak ketiga mengakses informasi mereka yang mematuhi dengan informasi yang ada. Kemudian menyediakan tempat pelatihan keamanan akan membantu individu untuk memahami mereka jaminan tanggung jawab. Bagaimana perusahaan ini aset informasi dapat ditempatkan pada risiko dan bagaimana hal ini dapat dihindari? Tentunya dengan usaha yang tidak
uh, yang sadar, dan pelatihan inisiatif lebih cenderung untuk pengalaman yang berhubungan dengan keamanan masalah. Nah, kemudian apa yang kelompok dari yang perlu untuk tahu, yaitu gunakan bahasa yang mereka mengerti dan hindari jargon. Contoh dan studi kasus perlu menyampaikan skenario kehidupan nyata dan sesuai untuk mereka. Ya, baik, saya lanjut. Kemudian ada pendekatan untuk melatih dan mempromosikan kesadaran. Ada dua luas pendekatan untuk meningkatkan tingkat dari pengetahuan. Pertama, melalui pelatihan keamanan sistem informasi khusus, dan kedua, melalui peningkatan kesadaran tentang apa masalah yang sedang dihadapi. Kemudian di sini ada sumber informasi untuk materi pelatihan. Sebagai pendekatan dan isi pelatihan atau kesadaran program yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, maka perlu melakukannya sejumlah penelitian dalam memilih bahan yang tepat. Pelatihan spesialis organisasi dapat membantu untuk sumber informasi dan juga membantu untuk menyesuaikan suatu pendekatan, tetapi ada banyak sumber dan ada banyak sumber, banyak dari yang berada secara online dari offline-nya. Nah, di sini kita ada contoh sebuah standar teknologi, yaitu adalah NIST, yang memberikan nasihat tentang keamanan pelatihan. Nah, di mana informasi dapat diperoleh melalui industri, konferensi, dan seminar. Hal ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna karena masalah yang dibahas cenderung terkini dan sesuai dengan topik. Mereka juga memberikan sebuah kesempatan untuk jaringan dengan industri rekan-rekan yang umumnya menghadapi tantangan serupa. Beberapa konferensi dijalankan oleh vendor dan mungkin gratis untuk dihadiri. Badan perdagangan juga dapat menyediakan konten khusus industri. Kemudian di sini ada banyak organisasi memiliki internet dan juga dapat digunakan secara efektif dan dengan biaya rendah untuk menyampaikan pesan pelatihan dan kesadaran. Ada sejumlah perusahaan eksternal yang memproduksi materi kesadaran, sekali lagi dengan cepat dan mudah, tetapi metode elektronik bergantung pada pilihan penggunaan akhir untuk kebijakan keamanan, tetapi juga kebijakan lainnya. Nah, sekarang tersedia dan mulai populer. Hal ini dapat mencakup kepada pembaca sejumlah pertanyaan terkait perizinan mereka untuk menandatangani karena telah memahami kebijakan tersebut. Ada banyak alat bantu visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan keamanan. Hal ini termasuk media berbasis kertas seperti poster, leaflet, booklet, brosur, dan kartu referensi. Nah, hal ini sangatlah relatif rendah biaya untuk menghasilkan dan dapat menjadi sebuah keefektifan. Namun, tidak ada jaminan mereka akan benar-benar menjangkau audiens yang Anda tuju, sehingga perlu didukung oleh metode lain. Untuk contoh poster yang kuat, satu pesan yang disampaikan dalam sebuah CBT modul atau sebuah tatap muka sesi latihan. Selebaran atau kartu pos dapat dikirim oleh direktur yang bertanggung jawab atas jaminan informasi dengan menghubungi semua manajemen departemen dan meminta mereka untuk meminta anggota staf mereka membacanya. Yang pada akhirnya, kebanyakan orang menikmati diberi hadiah kecil, sehingga personalisasi item seperti sebagai pena, tikus tikar, teka-teki, atau stres bola dapat memainkan sebuah bagian dalam memberikan kunci informasi keamanan. Nah, dalam pengukurannya, sesuatu yang sulit akan menjadi sebuah kesuksesan. Nah, sebuah tes atau kuis di dalam akhir dari sebuah sesi pelatihan tatap muka, video, DVD, atau modul CPT dapat mengukur sampai tingkat berapa peserta telah belajar. Nah, hal ini juga dapat memberikan catatan bahwa peserta telah berhasil menyelesaikan kursus baik untuk tujuan regulasi, administratif, atau ketekunan. Pelatihan ini juga efektif untuk memberikan keamanan insiden dan mengurangi risiko. Tetapi itu adalah tingkat kesulitan yang benar dibandingkan dengan metode pengenalan lain. Kemudian ada kesadaran biaya yang relatif rendah, dan bahkan sebuah minor perubahan
Jadi perilaku akan jauh lebih besar daripada biaya dari setiap investasi. Berikut resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.